warahmatullahi wabarakatuh, Bu Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Bisa kita coaching sebentar nggak nih, Bu Har? Bisa sekali, Bu Lulu. Kebetulan saya memang memerlukan teman untuk berbincang-bincang sedikit, Bu. Iya. Gimana nih, Bu Har? Kira-kira apa nih yang mau diobrolin? Ini, Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya yang di kelas, Bu Lulu, karena ada salah satu siswa saya yang memang kurang bersemangat di dalam belajar, kemudian kurang fokus, dan ketika saya minta untuk refleksi, kayak mental begitu saja pembelajaran yang sudah saya berikan. Jadi Bu Har mau berdiskusi, membicarakan tentang siswanya yang kurang fokus dan kurang bersemangat ya dalam pembelajaran. Kemudian pembicaraan kita singkat nih, dari pembicaraan ini apa yang akan Bu Har capai atau harapkan nantinya dari pembicaraan kita ini? Saya berharap nanti menemukan solusi dari permasalahan siswa saya itu supaya bisa seperti teman-temannya yang lain bersemangat, kemudian antusias di dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Bisa diceritakan nggak gimana kondisi yang Bu Har hadapi nih, atau masalah yang Bu Har hadapi? Nah, bisa banget, Bu Lulu. Nah, ini kebetulan ada salah seorang siswa saya yang ketika saya meminta refleksi, kemudian saya minta untuk menjawab pertanyaan saya setelah selesai pembelajaran, anak itu tidak bersemangat, kurang antusias, kemudian kurang bisa merefleksi apa yang sudah dipelajari, pelajaran yang padahal baru saja dia pelajari. Menginginkan siswanya itu bisa merefleksi pembelajaran yang sudah Bu Har berikan atau cepat nangkap gitu ya dalam pembelajaran ya, Bu Har ya. Betul banget, Bu Lulu. Seperti itu idealnya yang saya harapkan dari siswa saya, seperti itu. Iya, benar. Jadi anak ini Bu Har sudah mencari tahu mengapa dia seperti itu? Kebetulan sudah, Bu Lulu, saya sudah berusaha untuk memanggil anak ini, kemudian menghubungi orang tuanya, kemudian saya juga kira-kira apa permasalahannya sehingga beda dengan temannya yang lain. Nah, dari hasil wawancara saya, kemudian diskusi dengan orang tua, ternyata bahwa memang anak ini gaya belajarnya berbeda dengan teman-temannya yang lain. Kemudian yang kedua, memang dia berasal dari anak yang broken home. Dan yang ketiga mungkin dari strategi pembelajaran yang mungkin harus saya tampilkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi baik konten maupun menyajikan materi-materi pembelajaran atau metode pembelajaran yang menarik untuk siswa. Seperti itu, Bu Lulu. Selain itu ada mungkin hal lain yang Bu Har bisa lakukan, berarti Bu Har sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sudah variasi dalam strategi pembelajaran ya. Mungkin ada hal lain yang bisa Bu Har berikan dalam strategi pembelajaran atau Bu Har terapkan di kelas? Saya sebenarnya pengen menerapkan dulu di KSB, memang saya pernah mengalami permasalahan seperti ini dan saya berusaha untuk menyajikan materi pembelajaran itu dalam bentuk game, game talking stick, kemudian dipadukan dengan teknik DOR. Dan alhamdulillah dari yang sudah diterapkan dulu di KSB sana, alhamdulillah berhasil, Bu Lulu. Mungkin ini yang bisa saya terapkan nanti di siswa saya seperti itu. Jadi Bu Har sebelumnya sudah pernah menerapkan dan itu cukup efektif ya dalam menghadapi anak yang kurang bersemangat atau kurang termotivasi dalam pembelajaran ya. Ya, betul, Bu Lulu. Insya Allah itu yang akan diterapkan. Ya. Selain itu mungkin ada hal lain, misalnya Bu Har sudah mencoba mungkin supaya lebih menguatkan mungkin ya, berkolaborasikah dengan rekan sejawat atau berkoordinasi dengan orang tua dari siswa tersebut gitu, biar jadinya ada dukungan dari sekolah dan aja juga dari rumah. Mungkin Bu sudah dilakukan atau Ya, itu bisa jadi referensi ya nanti. Itu gimana Bu Har? kebetulan kan tadi sudah saya jelaskan, memang sudah saya berkoordinasi dengan orang tua dan memang di rumah kurang untuk mendapatkan pendampingan dari orang tua. Kemudian kalau di sekolah memang pernah saya ngobrol juga dengan guru yang pernah mengajar anak ini dan alhamdulillah kalau misalnya Bu Har minta mohon ada yang bisa dibantu dari pihak keluarga atau orang tuanya bisa membantu dan dari rekan sejawat juga bersedia untuk membantu begitu.
Biasa ya, berarti Buhar ya sudah maksimal lah ya dalam melakukan perbaikan-perbaikan supaya anak ini bisa bersemangat, punya motivasi dan fokus dalam pembelajaran ya gitu Buhar ya. Terus kemudian Buhar kira-kira eh, kapan nih dilakukan pembelajaran tersebut? Ya, seharusnya pembelajaran ini harus dilakukan Strategi. secepatnya, Bu Lulu, ya secepatnya supaya anak ini bisa mendapatkan Hmm. haknya. Kemudian saya bercita-cita ingin menjadi guru yang dirindukan, kehadirannya oleh siswa seperti itu. Mungkin kalau dari hasil mungkin membutuhkan waktu yang agak lama lah, tapi kalau untuk pelaksanaan, untuk strategi dan segalanya ini, insya Allah dalam waktu secepatnya saya akan berusaha untuk menerapkan gitu, Bu Lulu. Target yang Buhar harapkan Target atau yang ingin dicapai? target yang diharapkan atau yang ingin dicapai adalah siswa itu bersemangat. Dari siswanya sendiri dulu bersemangat. Kemudian saya dari koordinasi dengan kepala sekolah secepatnya juga saya lakukan. Kemudian konsisten bekerja sama dengan rekan sejawat. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid dari siswa tersebut. Orang yang terlibat ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua ya. Ya, kemudian dari sarana dan prasarana mungkin apa saja yang dibutuhkan oleh Buhar dalam kegiatan ini? Baik, kalau dari sarana dan prasarana saya memang membutuhkan, kalau di sekolah alhamdulillah sudah disediakan internet atau apa, kalau misalnya saya mau mencari referensi-referensi pembelajaran dari guru-guru konten kreator, insya Allah bisa saya download dengan mudah. Kemudian kalau untuk media mungkin kalau ketersediaan media interaktif di sekolah bisa saya siasati dengan media-media dalam bentuk sederhana, Bu Lulu. Ya, perbincangan kali ini saya juga bisa belajar nih dari Buhar tentang pengalaman Buhar, apalagi pembelajarannya nanti dilakukan dengan berbagai strategi, dengan game juga permainan ya, supaya anak-anak itu bersemangat. Oke, kira-kira nih Buhar, kalau sekarang kondisi siswa sekarang bagaimana? Yang kondisinya, misalnya dari persentase sekarang, persentase yang diharapkan seperti bagaimana? Persentase yang diharapkan sebenarnya 9 dari rentang 0 sampai 10 itu saya mengharapkan minimal 8 atau 9 lah Bu Lulu. Tapi sekarang baru sekitar setelah tindakan beberapa hari ini sekitar 6 sampai 7 Bu Lulu. Dengan apa yang Buhar lakukan itu dapat tercapai ya targetnya dan harapannya Buhar ya. Saya Bu Lulu. Ya, insya Allah mungkin karena ini akan dilakukan secepatnya ya, eksekusi Ya. ini secepatnya. Betul Bu Lulu, eksekusi Ya, secepatnya supaya siswa berarti mendapatkan haknya dengan segera. nah, mungkin dari apa yang nanti Bu Har akan lakukan, kita bisa ngobrol santai lagi seperti ini untuk kita lihat kembali ya Bu Har gimana sih perkembangan siswa tersebut gitu dari apa yang sudah Bu Har lakukan, strategi, koordinasi dengan berbagai pihak dan juga sarana dan prasarana juga sudah lengkap. Kita akan melihat gimana perkembangannya. Mungkin kita akan bisa bertemu lagi atau bincang-bincang lagi Bu Har ya di bulan depan lah atau 3 pekan lagi lah, gimana Bu Har? Saya dengan senang hati Bu Lulu, alhamdulillah melalui perbincangan ini ternyata saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan siswa saya. Terima kasih banyak Bu Lulu. Bu Har, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Salam, alhamdulillah sehat walafiat. Bu Har gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Lulu. Boleh kita ini ya sering-sering sedikit coaching sebentar nih. Kira-kira Bu Lulu mau ngomongin apa nih? Kebetulan sekali saya ada problem nih di kelas saya yang buat saya galau, Bu Har. Boleh diceritakan nih Bu Lulu, apa sih yang membuat Bu Lulu bisa segalau ini? Saya
punya siswa di kelas nih, saya kan mengajar kelas 5. Itu sudah fase tinggi, fase C, sedangkan murid saya itu belum bisa membaca, Bu Har. Bahkan mengenal huruf pun masih antara ingat dan tidak ingat begitu. Maksudnya kalau misalnya ditunjuk di tengah-tengah huruf, kalau misalnya dia mengurutkan A, B, C bisa. Ketika dia apa namanya? Ditunjuk huruf lain di tengah-tengah sudah lupa lagi. Intinya dia belum bisa membaca, itu yang membuat saya benar-benar galau nih Bu Har. Begitu permasalahannya. Berarti ada salah satu siswa Bu Lulu yang belum bisa membaca. Kira-kira sudah digali kira-kira apa permasalahannya Bu Lulu sehingga siswa tersebut mempunyai permasalahan seperti itu? Sepertinya masalahnya karena satu kayaknya dia kurang semangat ya, kurang motivasi juga, mungkin di sekolah juga strategi saya masih kurang, kemudian kurangnya dukungan dari orang tua, lingkungan belajar di rumah itu Bu Har. Menurut Bu Lulu, perkembangan muridnya dalam membaca ini apakah memang ditargetkan misalnya harus dalam beberapa pekan ini harus targetnya seperti apa begitu? Memang harus ada target sih ya. Kalau tidak seperti itu bagaimana gitu. Sedangkan dia harus mengejar ketertinggalan temannya. Masih mending kalau dia misalnya kelas 2 atau 3, tapi ini kelas 5 loh, di fase C, kelas tinggi. Apalagi pelajaran-pelajaran udah agak tinggi ya, udah berkembang begitu kan pelajarannya. Jadi saya juga agak bingung, tapi mau tidak mau harus saya targetkan nih begitu. Paling tidak dalam 1 bulan misalnya dia sudah bisa membaca 2 suku kata, dalam bulan seterusnya mungkin bisa membaca 4 atau 5 suku kata seperti itu. Kalau yang ingin saya targetkan gitu, pinginnya sih seperti itu. Kira-kira Bu Lulu Iya benar. sudah mulai dieksekusi atau bagaimana target yang cara untuk mencapai targetnya Bu Lulu ini sudah mulai dieksekusi atau kayak seperti apa Bu? Udah mulai sih saya eksekusi dari kemarin juga udah mulai. Cuman entah di mana mungkin yang kurang, makanya saya butuh apa ya namanya diskusi lah sama temen ya, coaching seperti ini. Karena kemarin itu dia kan belajar dengan buku yang berjilid ya. Selain itu saya juga memvariasikannya dengan kartu kartu baca begitu. Kemudian saya juga mencoba berkolaborasi, meminta bantuan kepada rekan sejawat saya untuk misalnya ada mereka lagi waktunya luang atau sedang tidak ada jam pelajaran bisa mengajar anak itu ketika saya lagi belajar di kelas begitu. Dari target-target tersebut, apakah memang sudah ada yang terpenuhi atau memang ada yang kurang atau apa kendalanya kira-kira dalam menerapkan rencana yang sudah dulu targetkan tadi? Sepanjang saya menjalankan apa namanya melakukan bimbingan kepada murid tersebut, kendalanya adalah yang pertama memang dia kurang bersemangat dan merasa tidak percaya diri gitu. Karena wajar, dia kan sudah kelas 5. Sedangkan teman lainnya ketika teman lainnya sudah belajar tentang materi-materi kelas 5, dia materi kelas 1 pun belum dia kuasai, dalam arti belum bisa membaca begitu. Jadi mungkin dia kurang percaya diri, kurang semangat, kurang termotivasi begitu. Kami sekolah sudah berusaha ya untuk memberikan motivasi, untuk memberikan apa namanya bimbingan, kemudian cerita-cerita yang semoga bisa membuat dia termotivasi. Tapi saya rasa itu harus ada juga dukungan dari orang tua supaya seimbang lah antara di rumah di sekolah begitu Bu. Dulu pernah menghubungi orang tuanya atau berkoordinasi dengan orang tua dari siswa tersebut? Saat ini terus terang saja saya belum berkoordinasi dengan orang tuanya secara langsung. Kalau misalnya itu kita hanya berkomunikasi lewat WA saja dan yang dibahas itu masalah umum, masalah kegiatan sekolah, tidak spesifik tentang anak tersebut begitu. Jadi kalau berkunjung ke rumah dia atau berkomunikasi dengan orang tuanya secara langsung yang membahas tentang murid saya ini belum sih. Cuman saya sudah melakukan apa namanya wawancara dengan guru sebelumnya yang mengajar dia. Memang latar belakang anak tersebut ada apa namanya orang
orang tuanya pendidikannya itu kurang, kemudian mereka menganggap kalau sekolah itu ya tidak jadi prioritas gitu, yang penting dia pergi sekolah, tapi tentang kegiatannya apa, perkembangannya bagaimana, itu katanya guru yang sebelumnya sih memang perhatian begitu tentang itu. Jadi keluarga yang lain misalnya ada kakak-kakaknya ada yang sebenarnya bisa mengajari dia, tapi itu dia kurang perhatian karena lebih memprioritaskan hal lain gitu daripada si anak ini begitu. Tapi saya akan mencoba berkoordinasi sih dengan orang tuanya secara langsung gimana sih sekarang. Apakah siapa tahu itu kan dulu kata saya bertanya kepada guru yang dulu tapi tidak tahu yang sekarang ya karena saya belum menemui secara langsung gitu Bu Har. Ini kompleks sekali permasalahannya Bu Lulu, ya apalagi Bu Lulu sudah bertanya ke guru sebelumnya. Kan kira-kira rencananya mau menghubungi orang tuanya, orang tua siswa ini? Kita harus secepatnya saya hubungi, bila perlu besok saya akan eksekusi untuk menghubungi orang tuanya gitu. Karena kadang orang tuanya tidak di rumah ya karena bekerja. Mungkin saya akan janjian dulu membuat janji dulu lah sama orang tuanya supaya bisa meluangkan waktu untuk membicarakan tentang murid saya ini gitu. Supaya dukungan itu bukan saja dari sekolah tapi dari orang solusi dari dulu ya. Baik, selain menghubungi orang tua tadi kan dulu akan secepatnya menghubungi, mungkin siapa lagi yang akan terlibat dari rencana-rencana yang akan Bu Lulu eksekusi, kira-kira siapa yang akan Bu Lulu libatkan selain wali murid? Akan saya libatkan itu tadi ada rekan sejawat, kemudian tutor sebaya, temannya sendiri, saya juga akan melibatkan itu dan sudah saya libatkan karena biasanya anak-anak itu kan lebih akan merasa nyaman mungkin ya dengan temannya karena dalam suasana santai gitu. Saya juga sudah berusaha sih untuk membuat suasana nyaman, supaya dia tidak tertekan dan percaya diri ya dengan mengapresiasi kalaupun dia sudah bisa sedikit, saya apresiasi lah gitu, walaupun hanya dengan kata-kata dan semangat gitu. Ya itu dia orang tua kita libatkan rekan sejawat dan juga teman-temannya untuk menjadi tutor sebaya. Bagus sekali Bu Lulu. Kemudian kira-kira selain tadi kan ada yang terlibat nih, ada teman-temannya, ada rekan sejawat, ada wali murid. Mungkin ada dukungan sarana dan prasarana yang Bu Lulu butuhkan untuk menghadapi permasalahan siswa kita ini. Dukungan sarana dan prasarana alhamdulillah di sekolah ada semua. Mungkin dari tidak terlalu yang muluk-muluk ya, dari hal sederhana saja, misalnya misalnya untuk membuat kartu bacaan gitu kan kita bisa buat sendiri nih. Kemudian ada juga game-game kayak di bacaan kuis, game-game interaktif gitu loh tentang belajar membaca itu kan ada. Itu kan mudah lah kita dapatkan. Mungkin juga seperti itulah Bu Har. Ya, wow, luar biasa sekali ya solusi Bu Lulu percakapan kita ya. Sepertinya kita di penghujung waktu nih. Di titik apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Lulu? Bila saya merasa lega, kemudian saya merasa terbuka pikiran dan hati saya karena sudah berbincang dan menceritakan berbagi masalah saya dengan Bu Har. Saya tercerahkan, saya bisa menggali ide-ide yang bisa saya lakukan gitu untuk menangani siswa saya ini supaya bisa mewujudkan apa yang menjadi target saya begitu supaya dia bisa membaca. Masya Allah. Terima kasih Bu Har ya. Luar biasa sekali Bu Lulu. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang kembali 2 atau 3 pekan Bu Lulu untuk menyampaikan perkembangan siswa kita ya. Oke, sangat boleh sekali, saya juga senang gitu. Masya Allah, saya menerima kehadiran dan pertanyaannya nanti. Masya Allah, saya sangat menunggu, mudah-mudahan dari rencana-rencana yang sudah Bu Lulu terapkan bisa ada perubahan walaupun hanya mungkin naik 1 atau 2 level, siswa kita bisa mendapatkan haknya dengan baik. Baik Bu Lulu, terima kasih banyak ya untuk perjumpaan kita hari ini, semoga ada manfaatnya Bu Lulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.